Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 2, yaitu kesehatan itu mahal, subtema 1, sayangi ususmu. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk sekarang ibu akan mengecek kehadiran masing-masing siswa. Yuk, sini siapakah yang belum hadir? Berhubung semua kursi terisi semua, hari ini semuanya masuk ya. Tidak ada yang tidak masuk. Nah, selanjutnya ibu akan memberitahukan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa mampu menganalisis pokok pikiran dalam bacaan melalui kegiatan menyimak dan membaca PowerPoint dengan baik. Yang kedua yaitu melalui kegiatan mengamati gambar dan video pembelajaran yang ditayangkan, siswa mampu menguraikan organ pencernaan manusia dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan menyimak informasi yang ditayangkan, siswa dapat menganalisis pentingnya menjaga kesehatan organ pencernaan manusia dengan tepat. Yang keempat, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran, siswa mampu membuat karya reklame dengan penuh kreativitas. Nah, setelah kalian menyimak PowerPoint yang ibu sediakan atau ibu tayangkan, pada PowerPoint tersebut tentang pokok pikiran, ibu memiliki sebuah gambar tentang organ pencernaan beserta fungsinya. Berikut adalah organ pencernaan beserta fungsinya. Nah, ibu minta kalian untuk mengamati gambar tersebut dan dipahami betul-betul ya. Nah, setelah kalian menyimak PowerPoint tersebut dan mengamati gambar tersebut, ibu memiliki sebuah pertanyaan. Ayo, apakah ada yang bisa menebak? Nah, untuk pertanyaan yang pertama, setelah melihat video tentang pokok pikiran tadi, apakah yang kalian ketahui mengenai pokok pikiran? Ayo, siapa yang mau menjawab? Yang mau menjawab silahkan mengajukan tangan seperti ini. Nah, jawaban Beni benar sekali. Jadi, pokok pikiran merupakan ide utama dari suatu paragraf. Paragraf tersendiri yaitu kumpulan kalimat-kalimat yang terdiri dari 5 kalimat sehingga dapat membentuk suatu paragraf. Jadi, 5 kalimat tersebut dapat dikatakan menjadi satu paragraf. Begitu pula dengan paragraf kedua, paragraf ketiga, dan seterusnya. Nah, setelah kalian mengamati tentang organ pencernaan dan fungsinya pada gambar yang telah ibu berikan tadi, sebutkan macam-macam organ pencernaan pada manusia beserta fungsinya. Dan kalian bisa menulisnya di buku ya. Selanjutnya, ibu memiliki sebuah bacaan. Berikut adalah bacaannya. Kalian bisa membacanya dengan teliti. Setelah itu, kalian bisa menjawab pertanyaan ibu ya. Jadi pertanyaannya yaitu, sebutkan kalimat yang menunjukkan pokok pikiran dari paragraf tersebut dan sebutkan letak
paragraf atau kalimat tersebut. Kalimat tersebut bisa berupa deduktif, bisa berupa induktif, ataupun bisa berupa campuran. Campuran itu terdiri dari kalimat deduktif dan induktif. Ya. Selanjutnya, Ibu memiliki sebuah video pembelajaran yang berupa tentang organ pencernaan pada manusia. Kalian simak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai pencernaan manusia. Tahukah kalian apakah itu proses pencernaan manusia? Nah, biasanya proses pencernaan terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Misalnya pada pagi hari, pada siang hari, dan pada malam hari. Ayo, siapa yang mau menebak apa itu? Nah, benar sekali. Pada saat kita makan, terjadi proses pencernaan. Nah, pencernaan tersendiri terbagi menjadi dua, yaitu pencernaan kimiawi dan pencernaan mekanik. Tahukah kalian apakah itu perbedaannya? Nah, untuk pencernaan mekanik itu terjadi karena gigi ataupun lidah. Sedangkan untuk pencernaan kimiawi terjadi karena enzim-enzim yang ada pada mulut dan lambung kita, sehingga dengan adanya bantuan dari gigi dan enzim-enzim tersebut, makanan yang kita cerna yang semula besar akan menjadi kecil-kecil dan mempermudahkan untuk dicerna. Tahukah kalian apa saja bagian-bagian pada pencernaan manusia? Nah, benar sekali. Jadi, pada pencernaan manusia terbagi menjadi 6 bagian, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, selanjutnya Ibu akan menunjukkan bagian-bagian pada organ pencernaan manusia. Ini adalah organ pencernaan pada manusia. Selanjutnya yaitu mulut. Mulut merupakan organ pencernaan pada manusia bagian pertama sekali. Karena pada mulut kita melakukan awal proses pencernaan. Nah, pada mulut terbagi menjadi 3, yaitu gigi, lidah, dan ludah atau air liur. Dalam mulut terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Mengapa begitu? Karena pada pencernaan mekanik terdapat gigi dan lidah. Sedangkan untuk pencernaan kimiawi terdapat enzim-enzim. Enzim tersebut termasuk enzim amilase. Selanjutnya ke bagian yang kedua, yaitu organ kerongkongan. Tahukah kalian apakah itu kerongkongan? Nah, kerongkongan atau bisa disebut dengan eksofagus merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung. Kerongkongan memiliki fungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari rongga mulut ke lambung. Pertama dari lambung, yang kedua kerongkongan. Nah, yang ketiga merupakan lambung. Tahukah kalian apakah itu lambung? Lambung merupakan organ pencernaan pada manusia
yang berupa kantong besar yang terletak pada rongga perut. Biasanya terletak pada sebelah kiri. Dan fungsi lambung merupakan sebagai tempat terjadinya proses pencernaan. Setelah dari lambung, kita masuk ke usus halus. Usus halus merupakan tempat penyerapan sari makanan dan juga tempat proses pencernaan pada pencernaan manusia. Dan pada usus halus merupakan tempat pencernaan yang paling lama. Mengapa disebut demikian? Karena dalam usus halus terbagi menjadi beberapa bagian, dan bagian-bagian tersebut ada 3, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Selanjutnya kita akan menuju ke usus besar. Usus besar merupakan tempat makanan yang tidak dicerna oleh usus halus. Nah, pada usus besar ini terdapat bakteri yang bernama Escherichia coli yang membantu pembusukan pada makanan, sehingga proses pembusukan ini hanya terjadi pada usus besar, dan pembusukan ini akan menjadi feses. Nah, kita memasuki pada proses pencernaan manusia yang terakhir, yaitu anus. Anus merupakan tempat pembuangan feses atau sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, setelah kalian mengamati tentang video pembelajaran yang Ibu tayangkan, Ibu minta kalian menguraikan apa saja yang terdapat pada video tersebut dan menyebutkan masing-masing bagian organ pencernaan pada manusia. Dan itu ditulis rapi ya. Setelah kalian menganalisis, hasilnya bisa dipresentasikan di depan. Siapa yang mau presentasi? Nah, untuk Benny, silakan berpresentasi terlebih dahulu bersama kelompoknya. Nah, beri tepuk tangan kepada Benny dan Adi. Ibu memiliki PowerPoint dan akan Ibu share ke grup. Kalian bisa membacanya. PowerPoint tersebut tentang pentingnya menjaga kesehatan bagi tubuh manusia. Kalian bisa menganalisis menjaga kesehatan organ pencernaan bagi kehidupan. Setelah kalian analisis, hasilnya bisa dipresentasikan di depan ya. Setelah itu kita akan membuat kreasi. Selanjutnya Ibu minta kalian menyimak reklame tentang pembelajaran hari ini ya. Nah, setelah kalian menyimak, Ibu minta kalian membuat karya reklame tentang organ pencernaan dan fungsinya pada manusia. Dan tugas ini dapat dikerjakan di rumah ya sebagai PR. Kesimpulan, pada pembelajaran hari ini kita belajar mengenai pokok pikiran yang terdiri dari 3, yaitu deduktif, induktif, dan campuran. Selanjutnya kita belajar mengenai organ pencernaan pada manusia juga ya. Dan tidak lupa kita mendapatkan karya reklame juga. Nah, selanjutnya kalian bisa mengerjakan soal evaluasi secara mandiri melalui link Google Formulir ya. Link Google Formulir akan Ibu bagikan di WhatsApp grup. Dan untuk kelanjutan tugas rumah tadi, membuat karya reklame, kalian bisa memvideo saat membuat hasil
karya reklame ya, dan bisa dikumpulkan di grup. Waktu pengerjaannya yaitu 1 minggu dari sekarang. Selanjutnya, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.